Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eee, teman-teman, semuanya mudah-mudahan sehat-sehat ya. Eee, Selamat malam karena di sini malam. Eee, Jam berapa ya di sini ya? Ini udah jam 7:08 ya. Hari ini saya akan coba lanjutkan, eee, serial dari pembelajaran Flutter. Kalau kemarin sebelumnya itu kita sudah belajar beberapa hal ya kayak, bikin, apa namanya, login ya pakai share preference, kemudian kita udah belajar juga bikin bottom navigation bar ya. Eee, Buat yang pengen lihat sudah, ada beberapa video tentang Flutter itu bisa cek di, kolom deskripsi ya. Di situ saya sertakan juga link playlist untuk Flutter ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua yang mau belajar, khususnya buat mahasiswa-mahasiswa saya di Universitas Multidata Palembang. Nah, malam ini, saya pengen sharing, judulnya itu adalah, bikin halaman favorit atau wishlist pakai share preferences dalam, Flutter ya. Eee, saya coba gedein dulu ya share screen saya sebentar. Oke, ya ini adalah project terakhir kita udah sampai sini kemarin ya. Nah, eee, kita akan coba bikin ya, misalnya kita punya, apa namanya, satu, tempat di mana kita bisa membuat, salah satu dari sekian banyak, item yang ada di home ini, tempat ini bisa kita favoritkan gitu. Kalau di Shopee, di Tokopedia gitu-gitu ya, apa sebutannya wishlist ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita suka sesuatu kita bisa centang tombol love atau kalau di Tokopedia itu masukin ke wishlist gitu, kemudian nanti, kita bisa cek lagi di menu wishlist apa nih yang kita sukai gitu. Mungkin suatu hari kita mau, belanja barang itu gitu ya. Jadi, eee, kita akan cobakan itu di project kita ini ya, artinya nanti, Eee, oh ya, project ini adalah hasil karya dari, materi yang sudah kita sama-sama kerjain di, Grid View ya. Jadi ada video sebelum ini Grid View part 1 sama part 2 itu ngerjain ini nih ya. Kalau nggak mau ngikutin kalian bisa langsung download repositorinya ya, itu ada di, repo saya, eee, sorry, kok nggak mau nulis dia ya? Loh, eee ini namanya Flutter Grid View ya. Sebentar, kok nggak mau nulis ya di sini ya? Tuh, nggak mau nulis loh di sini keyboard saya. Kenapa ya? Oh ya Allah, saya belum klik ya tadi ya. Di GitHub/ahmfarisi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di repositori saya. Di situ ada Flutter Grid View. Nah ini, kalian bisa lihat di sini ya, di commit keberapa ya? Commit keempat nih berarti nih. Ya, ini ada 4 komitan di, batas komit keempat berarti, ini, clear project Flutter Grid View. Nah, sampai di komit keempat ini artinya udah selesai yang ini tadi, ya. Nah, sekarang kita mau bikin kayak gimana? Eee, Kayak gini aja. Jadi misalnya kita klik salah satu ya, kemudian kita bikin tombol love di sebelah kanan ini. Nanti judul dari tempat ini kita geser ke kiri, di ujung sini kita bikin tombol love. Nanti kalau kita klik tombol love-nya itu akan masuk ke dalam, shared preferences, disimpan ke dalam shared preferences. Nah, di video pertama dulu tentang bikin login pakai shared preferences itu kita udah belajar bahwa shared preferences ini semacam tempat penyimpanan data lokal di mana dia akan numpang nyimpen sementara di, eee, cache memory kita gitu. Ya jadi kalau kita bikin, favorit ya, di sini kita belum pakai database ya, jadi, favoritnya itu kita simpen dulu ke dalam, shared preferences ya. Sama kayak di login gitu, ketika kita udah login kita simpen status kalau kita udah login itu kita simpen ke dalam shared preferences, sehingga ketika kita buka lagi aplikasinya, dia baca gitu, ya, dia baca kalau ini udah login. Nah, sama seperti ini misalnya kita favoritkan Grand Theater gitu, nanti ketika kita buka, apa namanya,
aplikasi ini kita udah dapati bahwa Grand Theater tuh udah kita favoritkan, ya. Mulainya dari mana? Artinya kan kita mau memodifikasi halaman ini, ya. Artinya kalau halaman ini yang mau kita modifikasi berarti ini adalah halaman detail screen, ya. Ini posisinya di mana ya? Kemarin tuh kalau ini saya bikin di bawahnya image utama, ya. Di bawahnya image utama tuh ini kita udah bikin padding di mana isinya itu ada sebuah kolom yang dimulai dari judul ya. Nah, ini artinya kan kita mau bikin judul, setelah judul ada tombol di ujung sini sejajar gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Artinya teks ini harusnya kita bungkus pakai row ya, pakai row bersama dengan tombol icon love-nya, icon favoritnya ya. Berarti ini kalau gitu teks, kalau gitu kita bungkus pakai, oh iya sorry, sebentar, saya harus nonaktifkan dulu ini extension saya ya, GitHub Copilot, nanti dia auto begitu ya. Sebentar, sorry, lama banget nih. Kayaknya saya harus cas deh ini, agak lambat. Sorry, agak mau habis baterainya. Sebentar. Ya. Mana tadi? Nggak muncul-muncul loh. Ya, mana yang sudah terinstall Copilot ya. Mana lo? Harusnya ada lo di sini. Extension ini coba saya refresh. Ini dia ya. Ini coba saya disable dulu. Oh enggak. Kita restart dulu ya. Sebentar. Tuh, saya restart dulu. Oh, ini nampil langsung full screen dia. Saya buka lagi sebentar. Saya pindahin juga dalam satu layar yang sama kayak tadi ya. Oke, balik lagi. Sorry ya, agak ketunda sedikit nih ngodingnya ya. Oke, sekarang di detail screen kita akan coba tadi teks ini kita bungkus di dalam row ya. Jadi ini kita klik di sini ada wrap with row set. Nah, jadi otomatis teksnya masuk ke dalam children-nya row ya. Di mana di dalam row ini kita ada 2 widget ya. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah kita bikin pakai icon button namanya. Nah, icon button itu dia otomatis punya 2 parameter kayak gini. Ya, yang satu on press, yang satu icon. On press kita isi dengan metode kosong aja dulu. Tuh kayak gitu. Nah, iconnya kita isi dengan icon biasa ya. Itu kita isi dengan icons.favorite. Nah, ada ya. Karena ini statis kita bikin saja konstanta ya. Kita tambahin apa ya? Kita tambahin color kali ya. Colornya kita buat colors.red. Nah, gitu. Ya, colors.red ya. Saya save. Lupa ya. Kita coba di run ulang ya. Oh iya, ini tadi ketutup dia berarti. Oke, kita ulang sebentar. Lupa tadi karena saya restart VS Code-nya ya. Oke, ini dia. Saya coba gabungin lagi di sana. Ya, oke. Ini dia. Coba kalau kita klik. Ya. Nah, ini tampilannya masih kayak begini nih. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di row ini, kita bisa tambahkan main axis alignment. Itu kita isi dengan
main axis alignment dot space between. Ini. Coba saya save, saya buka lagi. Tuh, udah ada tuh di ujung sini. Ya. Nah, jadi ini nanti apa namanya? Kita akan coba buat ya. Kita akan coba buat ketika dia sudah difavoritkan. Dia akan pakai icons.favorite, tapi kalau enggak, dia akan pakai icon favorite border. Tuh, misalnya kayak gini. Tuh, jadinya kayak gini. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau dia eh, kalau dia udah difavoritkan, kita bikin ikonnya icons favorit saja. Jadi full nanti warna merahnya. Kalau enggak, kita bikin dia pakai bordernya doang gitu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk membuat dia masuk atau keluar dari favorit. Jadi waktu kita klik gitu, set gitu, nanti dia jadi favorit. Atau kalau kita klik lagi nanti dia keluar jadi tidak jadi favorit lagi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini cukup banyak yang harus kita modifikasi ya. Yang pertama, ini masih stateless widget, ini harus kita ubah menjadi stateful. Karena ada perubahan state yang akan kita mainkan nanti. Jadi kita klik saja lampu kuning ini lalu convert to stateful widget. Oke, ya udah jadi nih, jadi stateful widget. Terus apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita buat dulu di sini sebuah variabel bertipe boolean. Ya. Kita bikin namanya is favorite. Dan kondisi awalnya kita isi dengan nilai false ya. Jadi kita bikin sebuah apa namanya variabel ya, namanya is favorite yang menjadi penanda ya, kayak flag ya. Terus kita bikin di sini sebuah metode init state namanya. Kalau teman-teman tulis init tuh udah ada pilihan tuh init state, kita enter, jebret. Nah, ya. Jadi di init state ini apa yang mau kita lakukan gitu, ya. Yang mau kita lakukan, kita akan ngeload status favorit ketika kita apa namanya? Pertama kali buka aplikasi. Nah, ngeloadnya berarti kita bikin metode dulu di sini. Kita bikin metode dengan tipe future ya. Future void, kita bikin saja misalnya load favorite status gitu ya. Dan ini kita buat dia bekerja secara asinkronus ya. Artinya ketika aplikasi jalan secara asinkronus dia juga ngecek ya, dia juga ngecek pada saat yang bersamaan apakah ada apa namanya? Apakah ada shared preferences yang menyimpan nilai bahwa item yang kita pilih sekarang, misalnya floating market itu udah difavoritin gitu. Ya, jadi dia cek. Jadi yang pertama biasa nih shared preference. Oh, sorry, kita harus pubspec YAML dulu nih. Lupa saya, kita buka pubspec YAML, shared preferences belum ada nih di sini. Ya. Jadi kita panggil dulu karena syarat kalau kita mau pakai library itu ya kita harus daftarin semua di sini. Taruh aja di bawah cache network image ya. Kita tambahin share preferences -2 terus kita save ya, dia auto pubget tuh. Ya. Oke, udah selesai. Kita balik lagi ke detail screen. Nah, kalau udah balik ke detail screen pasti udah bisa ditulis di sini ya. Share tuh. Ini enter saja karena nanti dia auto import di bagian atas nih. Saya enter ya. Set tuh, dia ngimport tuh di atas. Shared preferences dot ya. Shared preferences kita bikin saja variabelnya prefs ya, itu await dia yang menunggu instance dari shared preference-nya kebentuk gitu. Ya, kemudian kita bikin sebuah sebuah list string yang isinya itu adalah favorite apa ya namanya ya, favorite home aja ya, karena kita tuh datanya namanya home ya, home data sama home dot dot, modelnya home dot dot, datanya home underscore data dot dot. Jadi kita bikin favorite homes ya, itu sama dengan prefs dot get string list
Ya, key-nya apa? Nanti kita buat aja. Ya, kita buat aja nama key-nya itu misalnya favorite homes. Gitu. Ya. Atau jika tidak, maka isi list favorite home dengan list kosong. Nah, itu. Ini kita pakai ternary operator. Ya. Baru kita set state-nya di sini gitu. Ya. Kita set state tuh ada. Oke, isinya apa? Is favorite ya itu sama dengan favorite homes dot contains. Perhatikan ya, ini perlu dipahami, contains ini mereturn nilai boolean, artinya sesuai dengan is favorite yang bernilai false ya. Jadi maksudnya apa? Di sini kita selesaiin dulu. Favorite homes contains widget dot home ya, kita pakai var home tuh yang ini nih ya, widget dot var home dot name aja ya, kita simpen. Nah, jadi di sini dia ngecek di state-nya ini di awal ya, is favorite itu akan diisi dengan hasil return dari favorite homes dot content. Jadi maksudnya apakah favorite home itu berisikan var home.name gitu. Jika iya, maka return dengan nilai true. Jika tidak, maka return dia dengan nilai false. Makanya load favorite status itu kita letakkan di init state. Ya, di sini kita panggil ya load favorite status. Nah, itu ya. Kemudian bagian berikutnya yang lumayan banyak yang harus kita kerjain. Ini bagian pertama udah nih ya, load favorite status. Kita harus cek dulu di awal. Ya, ini saya save, ini juga belum akan ngapa-ngapain nih ya. Malah jadi error dia tuh. Ya, nggak apa-apa, biarin aja nanti ya. Kita belum ngapa-ngapain ya. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan. Ini kenapa? Karena karena mungkin ada init state yang sudah kita eksekusi ya. Sementara coba kita klik tuh ya, langsung error dia. Jadi kita biarin dulu kita selesain dulu codingnya sampai nanti toggle favorite-nya udah kita mainkan ya. Oke, kemudian setelah ini kita akan membuat sebuah metode lagi yang namanya toggle favorite. Toggle itu kan kayak on off gitu ya. Jadi kayak yang tadi tombol love tadi, tombol favorite tadi, kita akan bikin dia kayak mencet on sama off gitu, di favorite kan atau di unfavorite gitu. Jadi kita buat saja metodenya tetap dengan future ya, karena lagi-lagi kita bermain dengan shared preference. Jadi kita bikin dia secara asinkronus, itu ngecek. Kita bikin toggle favorite ya, dan kita bikin dia bekerja secara asinkronus sama kayak tadi ya. Kurung awal ya. Nah, isinya apa? Sebenarnya sama yang kayak kita lakukan ini tadi nih. Ya. Sama persis. Ini kita ambil ya, lalu kita letakkan di sini. Ya. Jadi kita ngambil instance dari shared preference-nya dulu, kemudian bikin sebuah string yang namanya favorite homes ya. Dan kita cari secara asinkronus kita mencari shared preference key dari shared preference yang namanya favorite home yang bertipe string list gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita bikin nih di bawah sini set state lagi. Isinya apa? Pertama, jika is favorite, artinya jika is favorite sama dengan true, sama jika else, jika tidak. Apa yang akan kita lakukan? Ya. Jadi jika true, ya, jika true maka kita panggil favorite homes dot remove ya, widget dot home var home dot name. Ya, artinya kalau dia kalau dia true ya, kalau is favorite-nya true kan artinya dia nyimpen sesuatu yang sudah difavoritkan. Nah,
favorite home-nya kita remove dulu ya. Coba favorite home dot, coba tuh remove itu mengembalikan nilai boolean juga ya. Dia mengembalikan nilai boolean. Kemudian is favorite kita bikin dia jadi false ya. Jadi gini, kalau dia true artinya tombol love itu posisinya udah merah, posisinya sudah difavoritkan, sehingga kalau dalam kondisi dia sudah difavoritkan terus diklik, sekarang kita remove gitu, kita unfavorit. Jadi sebenarnya di sini nih proses unfavorit gitu, proses unfavorit, bener nggak ya bahasa Inggrisnya ya? Proses mencabut status favorit gitu ya. Kemudian mungkin boleh kita kasih pesan kali ya, kita pakai snack bar aja ya, scaffold messenger ada nggak nih? Nah, scaffold messenger dot off konteks ya dot show snack bar. Ya, ini kita kasih titik koma dulu. Kemudian isi snack barnya apa? Kita panggil snack bar, kontennya itu adalah teks. Ya, teks, isinya misalnya apa ya? Kita buat dulu misalnya kita ambil namanya ya, pakai dolar buka kurung awal widget dot varhome dot name ya, itu remove from favorites. Nah, gitu misalnya. Ya. Saya geser lagi bisa nggak ya? Oh, nggak bisa lagi tuh. Itu tuh. Ya, remove from favorites. Saya save ya. Biarin itu masih belum bisa jalan ya. Jadi ketika kondisi seperti ini nanti favoritnya hilang, kemudian ada pesan bahwa misalnya floating market remove from favorites. Nah, sekarang posisi else ini kita kopas aja sampai sini, kita isi dengan yang sebaliknya. Jadi ini favorite home, kalau tadi remove, ini kita add, masukin gitu ke dalam favorite home. Kemudian is favorite-nya berubah jadi true, dan ini kita ganti edit to berarti ya, edit to favorites. Nah, sekarang toggle-nya udah toggle-nya udah siap nih. Ya, toggle-nya udah siap, tinggal kita pakai. Tapi perhatiin deh ya. Setelah set state selesai ya, sebelum metodenya ditutup, kita await kembali prefs ya dot set string list. Nama key-nya itu adalah apa tadi? Favorite homes ya. Nih harus sama nih, favorite homes ya. Kemudian value-nya favorite homes. Ya. Jadi setelah proses set state ini selesai ya, maka secara asinkronus kita set kita set shared preference itu, kita simpen key ya dengan nama favorite home, dan isinya adalah favorite home yang merupakan list ya, dan udah kita buat nih add, kita tambahin, berarti nanti dia nambah, jadi list favorite home itu bertambah dengan data-data dari home mana yang kita pilih, item-item mana yang kita pilih masuk ke dalam shared preference-nya ya. Nah, udah sampai di sini artinya kita tinggal panggilnya di mana? Panggilnya di favorite tadi tuh ya, kita panggil di favorite tadi, di tombolnya mana ya. Nah, ini tadi ya icon button, ini kita modifikasi nih, on press-nya udah kita buat ya. Jadi di on press apa yang akan kita eksekusi? Sebenarnya on press ini kita bisa hapus dan kita panggil toggle favorite tuh. Jadi ketika ditekan toggle favorite dipanggil. Jadi metode yang kita buat di atas dipanggil ke sini. Nah, paling ikonnya nih kita mainkan sedikit gitu ya. Ikonnya ini kita buat
tidak menjadi konstanta lagi. Kenapa? Kita bikin kayak gini aja biar lebih mudah ngelihatnya ya. Jadi icon di dalamnya itu kita buat kayak gini. Kita pakai ternary operator is favorite ya. Artinya jika is favorite sama dengan true, maka iconnya kita tampilkan icons dot favorite saja, yang merah tadi gitu. Jika tidak, maka yang ini kita panggil ke atas, icons favorite border gitu. Jadi ini ternary operator ya. Jika is favorite sama dengan true, maka yang tampil adalah icons favorite. Jika tidak, maka yang tampil adalah icons favorite border. Begitu juga warna. Kita bisa mainkan juga di sini gitu. Kita panggil is favorite jika is favorite sama dengan true maksudnya, maka warnanya kita pakai colors dot red ya. Jika tidak pakai titik 2, maka kita nulkan saja, nggak pakai warna gitu. Ya, coba saya save. Kita buka coba ya. Oh, masih error. Oh iya, betul. Sorry, saya Flutter clean dulu ya. Sebentar. Ini apa nih? To do. Oh, to do-nya ya. Sebentar, Flutter clean. Oke. Saya get lagi. Oke. Ya, udah selesai. Kemudian coba main, kita eksekusi lagi nih. Ya, kita eksekusi ulang. Kita lihat ya, apakah ada masalah atau tidak. Kalau ada, kita coba cari penyelesaiannya ya. Ntar masih nunggu Chrome-nya selesai. Oke, ini udah. Kita panggil ke sebelah lagi ya. Oke, kita panggil misalnya ini Sunset Beach. Oke, udah nampil tuh. Ya, lalu ini saya klik. Ya, nah, ini dia membaca. Colornya 0, kemudian favorite iconnya dia pakai favorite yang border. Mana tadi ya? Nih, dia pakai yang icons favorite border. Coba saya klik ya. Set. Sunset Beach edit to favorites tuh. Udah merah tuh. Saya klik lagi. Set. Sunset Beach remove from favorite ya. Nah, ini nih. Nah, gitu. Jadi sampai di sini ini akan tersimpan nih. Misalnya Grand Theater saya juga favorite kan ya. Set tuh masuk. Saya buka lagi Sunset Beach, dia statusnya tetap ini karena dia nyimpen ke shared preferences. Gitu. Tuh, Grand Theater juga masih tersimpan sebagai favorite. Artinya dalam kondisi ini kita harus membuat satu halaman yang bisa menampilkan semua yang kita favoritkan, kan gitu logiknya ya. Artinya kita coba bikin satu halaman tambahan ya teman-teman ya untuk menampilkan mana-mana yang kita favoritkan gitu ya. Halamannya kita bikin sama persis aja kayak gini mungkin ya. Tapi dengan judul yang berbeda. Kita bikin saja dulu di sini screen, kita tambahin new file, kita bikin namanya favorite screen.dart ya. Terus kita kasih nama, kita panggil dulu stf kayak biasa. Tuh, my widgetnya kita ganti nama menjadi favorite screen. Kita replace all ya. Tinggal kita mainkan di sini apa yang mau kita mainkan ya. Sebentar, ini dari home screen, gimana caranya dia bisa pindah ke favorite screen ya? Kita bikin aja tombol kali ya di atas ya. Jadi di home screen itu ada app bar ada. Saya lupa ya, di app bar itu ada apa ya buat nambahin tombol ya, leading kalau nggak salah. Itu tuh. Leading ya. Dia punya apa ya? Punya child kah? Enggak ya, langsung aja mungkin ya. Coba leading, kita pakein icon button aja ya. Icon button gitu. Nah, ini ada on press-nya, nanti kita navigate ya ke sana.
Iconnya kita isi dengan konstanta saja karena tetap ya icon apa ya? Icon.favorit tadi ya? Favorit aja. Ya, terus colornya nggak usah. Nah, on press-nya ini kita kasih metode kosong. Coba kita save dulu. Nampil nggak ya di atas? Oh, di sebelah kiri dia. Saya lupa. Leading ini bisa diklik ya. Leading atau apa ya? Coba kita cari ya. App bar Flutter tuh. Pasti ada di dokumentasinya. Ya. Oh, action. Nah, di sebelah kanan tuh action ternyata. Sebelah kiri leading. Salah saya ya. Ini kita ganti dulu. Action, tapi action itu dia pakai ini ya. Coba dia pakai list ya. Tuh action. Jadi kita masukin icon button tadi ya. Tuh saya coba save. Itu kelihatan nggak ya di ujung tuh? Ya, ada tombol favorite. Atau kita pakai ini deh. Kita pakai apa ya? Icon button bisa pakai ini nggak ya? Saya lupa lagi. Icon button Flutter. Coba kita lihat kelasnya ya. Nah, ini sebenarnya enak banget nih teman-teman kalau kita mau cari-cari tuh semuanya ada di sini tuh. Ya tuh, mau bikin button kayak begini ya. Semuanya dibantu sama dokumentasinya Flutter. Jadi harusnya sih kita udah biasa main-main di dokumentasi ya. Ini ada close button, back button, icon, text button, outline button ya. Coba kita lihat misalnya kita mau pakai apa ya? Elevated button misalnya. Ya, kita tunggu, kita lihat kayak gimana sih elevated button, tunggu nanti muncul di sebelah biasanya. Tuh, compiling. Agak lama keluarnya sepertinya. Tuh, ini elevated button, tuh kayak gini. Ya. Ini elevated button kalau misalnya kita mau pakai style yang apa nih? Oh, ini stylenya dibuat sama ya. On press-nya kalau di null kan berarti nggak bisa diklik gitu. Kita mau pakai kayak gimana ya? Kita bikin elevated button aja kali ya biar lebih kelihatan gitu. Ya. Misalnya di sini kita panggil elevated button dot icon. Oh, ini ada dot icon nih. Ya. Iconnya apa ya? Coba ini kita kasih metode kosong. Labelnya kita bikin misalnya apa? Ini kenapa? Require argument label. Oh, ke ini tadi ya. Sorry. Nah, ini on press. Kita bikin metode kosong dulu. Labelnya kita isi dengan misalnya favorite page gitu. Ya. Oh, sorry, nggak bisa kayak gini langsung ternyata. Dia pakai teks ya. Konstanta, teks, favorite misalnya. Coba lihat apa jadinya di atas tuh. Kayak gini jadinya nih. Ya. Ini bisa dikasih ini nggak ya? Bisa dikasih icon nggak sih? Elevated button tuh. Label ada icon. Oh, bisa tuh. Iconnya misalnya kita kasih kita pakai konstanta icon, isinya icons dot favorite ya. Terus saya save. Lihat. Jadinya kayak gini nih. Ya, kayaknya kurang geser aja ya ke kiri ya. Mepet banget dia ke ujung ya. Nggak tahu nih, ini bisa dikurung pakai kontainer nggak nih biar bisa ditambahin padding. Coba wrap with container atau jangan-jangan di sini ada nggak ada tuh padding atau margin. Ada ya? Bisa ya? Nggak bisa. Ya udah, ini kita bungkus aja pakai wrap with container misalnya, ya.
Kontainernya kita kasih margin, kita buat edge inset only, kita pakai kanan ya. Kita kasih dari kanan itu jaraknya 16. Ini kita konstantakan saja. Coba kita save, geser nggak dia? Itu lumayan geser kan ya. Nah, jadi ini kita buat tombol ini, waktu kita klik, set, dia akan lompat ke halaman favorite. Jadi ini tinggal mainin navigator nih teman-teman, kayak kemarin ya. Navigator.push, langsung ada 2 kayak gini. Root-nya kemarin, kalau teman-teman masih ingat, kita pakai ini biar enak gini. Turunin dulu ya. Nah, ya root-nya pakai material page root, ya. Builder-nya itu dari konteks kemana? Ke halaman favorite screen. Nah, gitu. Coba saya save. Nah, ini kalau saya klik, set, kosong dia. Karena favorite screen memang masih kosong kan, belum kita isi ya. Set, tuh masih kosong kayak gitu. Oke, jadi isi favorite screen kita akan menampilkan semua data yang sudah difavoritkan gitu. Jadi kita tidak menampilkan semua data, tapi yang kita favoritkan saja. Tadi baru 2 ya kalau nggak salah, ini tuh udah favorite sama ini ya. Jadi kita coba mulai ngerjain favorite screen sekarang. Teman-teman, for your information ya, ini bukan contoh UI yang baik ya. Ini buat latihan aja ya. Jadi tolong nanti disesuaikan UI-nya mengikuti kaidah yang seharusnya ya. Jadi pertama, apa yang harus kita lakukan ya? Di sini kita akan coba buat sebuah metode ya, yang isinya tuh ngecek dulu di share preference ada nggak yang disimpan gitu, dengan nama favorite apa tadi yang kita simpen, favorite homes ya. Ada nggak preference dengan nama favorite home? Kalau ada, maka siap-siap tampilkan. Dan ini kita buat dia bekerja juga tetap secara asinkronus ya. Kita bikin dulu sebuah list seperti biasa, lalu kita panggil home ya, dari kelas home ya. Tuh langsung import ya. Kita kasih nama favorite homes sama kayak tadi, dengan isi list kosong dulu ya. Lalu kita buat sebuah metode ya, void, kita buat aja load favorite homes ya, yang bekerja secara asinkronus ya. Sama kayak tadi nih, shared preference-nya mau kopas dari yang tadi bisa ini nih ya. Sebenarnya ini sama persis nih, ini kita copy aja dulu. Segini ya. Kita copy dulu, set. Share preference-nya dia protes. Kenapa? Karena belum diimport di atas. Tinggal kita klik kuning, import ini, set. Nah, itu naik ke atas. Ya, oke. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Ya, di sini kita set state. Tuh, set state. Ya, isinya apa? Isinya favorite homes itu sama dengan apa? Jadi kita itu punya satu variabel namanya ini. Nah, di sini ada home list. Nah, itu kita panggil di sini. Favorite home sama dengan, tuh langsung muncul tuh, home list. Kenapa? Karena memang tipenya list gitu. Ya, jadi sama gitu. Home list ya. Dot where, where apa gitu. Where ini kita taruh ke bawah ya. Where home ya. Oh, kita belum ada variabel ini ya. Variabel apa namanya? Yang mewakili home ya. Berarti kita panggil di sini
var home kita belum bikin ya. Jadi where sebentar, harusnya sih kita bikin dulu ya tadi variabelnya. Saya nggak kepikiran loh. Ya. Oh, sebentar. Saya lagi cek juga ini coding saya yang sebelumnya. Sebentar ya teman-teman ya, sorry. Eh, 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 eh. Nah, iya ya, harusnya sih di bawah nanti kita bikin variabelnya ya. Hmm, coba mau nggak dia di sini ya? Where home itu ya. Oh, oh iya, sebentar ada yang keliru nih. Ya, di sini favorite home names ya. Kenapa? Karena yang kita simpen kan nama ya dari awal nih di detail screen yang kita simpen adalah name ya. Jadi di sini favorite home names. Di sini kita panggil favorite home names dot contains itu home, enter. Ya, dia ngimport nggak? Ngimport ya, home dot name. Masih error ya. Di sini dot to list. Ah, udah nggak error lagi. Oke. Jadi gini teman-teman, ini harus kita pahami sama-sama nih ya. Home ini berasal dari sini, ya. Jadi kenapa tadi kita bikin seperti ini? Kita itu di sini ketika kita ngeload favorite homes di awal secara asinkronus, state kita itu akan menyimpan eh, apa namanya eh, state kita itu akan menyimpan kita panggil home list dari home data.dart where di mana ya, di mana ada favorite home names. Ini kan artinya apa? Ini kan shared preference ya. Shared preference yang bernama favorite homes. Ya, makanya nih kita pisahin jadi favorite home names gitu biar nggak bingung. Ini nama key-nya favorite home itu kita bikin if. Ini kan sebenarnya if jika ada ya, jika ada maka simpan ke variabel favorite home names, jika tidak maka kasih list kosong. Nah, di awal variabel favorite homes ya, favorite homes yang kita buat ini itu dari awal kan kita instansiasi dengan nilai list kosong. Ya, lalu kita isi dia dan jika kita isi dia dari favorite home names yang yang contain home.name yang memiliki nilai name dari setiap home yang sudah disimpan dalam preference sebelumnya gitu. Nah, sekarang udah kita simpan di sini ya. Maka langkah selanjutnya kita bikin lagi init state tuh, init state ya. Saya ulangin, tinggal tulis saja init state. Di init state kita load favorite homes ya. Nah, terus tampilannya kayak gimana? Sebenarnya tampilannya ini kita ngikutin home screen aja sebenarnya ya. Kita coba lihat deh home screen. Ya, sebentar. Mana home ya? Nah, ini. Ini home.dart ya, home screen ya. Ini sebenarnya bisa kita pakai nih semuanya nih.
eh, kok kita kopas dari sini nih ya. Jadi ini kan nampilin semua nih, tapi nanti akan ada penyesuaian ya. Kita kita ambil dari mana ya? Eh kita bikin ininya dulu deh, dari sini nih, dari body, dari save area sampai save area ya. Mana ya? Sampai sini nih. Scaffoldnya jadi kita bikin manual aja. Ya, mana tadi favorite screen. Oke. Ini kita bikin scaffold. Ya. Kita bikin app bar-nya. Kita kasih titelnya. Misalnya apa? Favorite ya. Terus kita kasih body. Sorry. Nah, body-nya ini kita tinggal paste, jepret. Tinggal apa yang mau kita hapus, apa yang mau kita sesuaikan. Ya, pertama, ini kan masih menampilkan semua data nih, ya teman-teman ya. Semua data nih tampil di sini. Jadi apa yang mau kita ganti gitu? Yang mau kita ganti sebenarnya adalah data apa yang mau kita tampilkan. Coba kita lihat di sini. Di item builder, di sini ada home, var home, itu dia ambil dari home list. Ya. Terus di sini juga item count-nya dia pakai home list. Nah, ini kita ganti, nggak lagi dari home list tapi dari favorite homes gitu. Ya. Ini juga kita ganti dari favorite homes. Tidak lagi dari home list. Ya, paling yang ini doang yang error ini. Kenapa? Karena detail screen-nya dia tidak diimport. Import udah nggak ada error lagi sama sekali. Tuh, udah selesai nih. Ya, sederhana, kita hanya mengganti ini dan ini. Coba kita lihat ya, favorite saya klik, set, tuh, ya, kesimpan 2 kali dia. Bisa begitu ya? Ya, Modern Art Museum, set, ya, saya klik favorite. Coba ini saya buang 1. Masih ya? Hilang dua-duanya. Mungkin agak ngebug tadi ya. Harusnya sih nggak bisa ya harusnya. Karena satu-satu tadi udah kita set. Coba floating market kita favorite kan. Ya. Terus kita buka favorite. Tuh, udah masuk di sini. Ya, ini misalnya kita unfavorite kan. Set. Kita balik lagi. Masih ada. Ya, karena gini. Dia tidak ngeload ulang halaman favorite ini. Ya. Kan gini, sebenarnya masalahnya tuh gini, waktu kita klik ini, pas kita klik back, itu kan dia navigator.pop gitu. Jadi dia hanya ngebuang tampilan yang ini gitu. Sementara tampilan sebelumnya ini cuman kayak numpuk aja di bawah gitu. Makanya kalau kita keluar ke sini, kita klik set. Nah, itu. Ya, kecuali misalnya setiap kali masuk halaman favorit itu kita melakukan refresh data, itu bisa ya. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan ya, berkaitan dengan favorite. Misalnya ini Heritage Village juga kita favoritkan ya. Kita coba panggil favorite tuh, Heritage Village juga udah masuk ya. Oke, cukup banyak yang kita kerjain ya. Sorry saya tadi agak susah menjelaskan yang ini nih. Ya. Mudah-mudahan sih bisa jelas ya tadi ya. Kalau teman-teman bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi, boleh nanti tolong bantu saya mencari penjelasan yang lebih mudah untuk bisa dipahami kawan-kawan yang mendengarkan video ini ya. Jadi materi tentang bikin halaman favorite ya, atau wishlist mungkin namanya itu, sampai di sini udah selesai ya. Saya belum terfikir ini misalnya kalau ini kan sebenarnya codingnya sama persis dengan home tuh. Home itu kan kita set kalau diklik masuk ke halaman detail ya. Nah, ini kan juga kayak gitu jadinya gitu.
ya. Ini juga kayak gitu. Atau misalnya favorite-nya pengen kita rubah dengan tampilan yang berbeda, bisa saja ya. Seperti ini misalnya, mana favorite screen di sini ada grid-nya, cross axis count-nya misalnya kita buat 1 ya. Kita coba lihat halaman favorite. Tuh, tampilannya jadi kayak gini ya. Karena dia hanya bikin 1 saja ya. Atau kalau mau kita ganti jadi 3, saya balikin jadi 2 aja ya. Tetap biar tetap bagus gitu, tetap proporsional. Itu bisa-bisa saja. Atau misalnya mau pakai list style nampilinnya itu juga bisa. Jadi eh, silahkan disesuaikan saja ya. Nah, kalau dari halaman favorite-nya kita mau matikan link untuk masuk ke halaman detail ya, ya bisa saja. Ini kita matikan berarti yang Inkwell-nya mana ya? Ini ini nih ya, ini Inkwell ya. Sebentar, mana sih item builder? Oh iya, iya betul, ini Inkwell-nya kita buang, jadi langsung cut saja ya. Karena dia masuk ke detail screen tuh ya, masuk ke detail screen, set. Pada saat kita klik back-nya itu kan dia navigator.pop gitu, bukan kembali ke home ya. Jadi balik ke sini lagi. Makanya nggak bisa nih kita, misalnya ini kita buang pada saat navigator.pop, pasti masih ada di favorit ya. Akan ada perlakuan yang berbeda jika mau kita coba ubah lagi ya. Jadi sampai di sini dulu mengenai favorite ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai dalam pengembangan proyeknya, khususnya mahasiswa saya di kelas mobile apps development ya. Semoga ini bisa ngebantu kalian buat nyelesain project kalian ya. Aduh, udah mulai capek nih, ternyata udah jam 8 malam. Dan nggak terasa udah 50 menit ya. Oke, jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mau siap-siap pulang karena besok pagi udah mau ngajar lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam olahraga.